Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Di video kali ini saya ingin ngebahas gimana ya? Ngebahas tentunya tentang seputar YouTuber pemula, teman-teman. Eh, Kali ini saya ingin ngebahas tentang keuntungan kita sebagai konten kreator, teman-teman. Ya, ini adalah sebuah jadi sebelum saya ke topik pembahasannya, saya dulu punya cerita juga, teman-teman. Jadi dulu itu saya cuman sekedar apa ya? Profesi saya sebelum YouTuber itu adalah seorang nelayan, teman-teman. Seorang nelayan di tengah lautan. Kemudian saya tuh kayak 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 punya cita-cita gitu ya, kayak punya impian gitu. Kayaknya waktu itu kan YouTuber tuh belum belum ramai banget gitu kan. Terus juga penghasilan YouTube juga kayaknya udah masih masih lumayan banget gitu kan. Jadi waktu itu saya punya cita-cita atau punya punya impian, kayaknya aku pengen kalau misalkan aku punya usaha di darat aku bikin YouTube gitu kayaknya. Terus juga kayaknya jadi seorang YouTuber itu gimana gitu ya. Mungkin ada tentunya perasaan kalian lah ketika kalian memiliki impian untuk menjadi seorang YouTuber, yaitu untuk mendapatkan pendapatan ataupun gaji YouTube yang besar, terus juga gaji YouTube yang lancar gitu teman-teman. Nah, di video kali ini saya ngebahas ya teman-teman. Dulu cita-cita saya itu ya bukan cita-cita sih, jadi keinginan ya. Keinginan saya untuk menjadi seorang YouTuber itu dulu memang gede gitu ya, dan akhirnya saya membuat channel YouTube secara iseng-iseng dulu ya teman-teman. Tapi ketika saya membuat channel YouTube, ketika saya upload video itu langsung rame gitu dulu ya. Karena dengan masih sedikitnya mungkin ya, dengan sedikitnya konten kreator gitu ya, belum banyak banget. Kalau sekarang kan udah wah, sehari aja udah berapa juta orang gitu buat channel YouTube gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ngebahas tentang keuntungan kita menjadi seorang konten kreator. Sebenarnya konten kreator itu nggak mesti di YouTube aja sih. Sekarang tuh banyak ya fitur-fitur ataupun jalannya gitu. Banyak banget jalan kita untuk menjadi seorang konten kreator, baik dari Facebook itu bisa mencari uang melalui Facebook Pro, juga konten kreator kita di ya berbagai editing lah banyak itu sebenarnya ya. Juga banyak yang menghasilkan uang juga tanpa di YouTube juga, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang keuntungan kita sebagai konten kreator ya. Yang pertama kita bisa menambah aktivitas ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mendapat pendapatan tentunya dong. Kalau kita misalkan diseriusin terus kan kita fokuskan, tentu kita akan mendapatkan hasil ya tentunya. Yang ketiga kemudian membuka kekreativitasan kita ya. Jadi memiliki apa namanya? Kemampuan kita untuk berkreasi gitu ya. Lalu yang keempat itu menjauhi hal-hal negatif. Nah, ini yang paling penting ya. Ya, oke, saya jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama saya keuntungan kita menjadi seorang konten kreator ya, nggak mesti di YouTube, nggak mesti di Facebook maupun di TikTok maupun ya di platform manapun gitu ya. Sebagai konten kreator tentu pasti ada keuntungan teman-teman ya. Kalau menurut saya seorang konten kreator itu nggak ada kerugian. Kalau menurut saya nggak ada ya. Kenapa ya? Karena yang kita sebagai konten kreator itu berusaha kayak semacam orang mancing gitu teman-teman. Kayak kayak kita mancing mancing di tepi sungai gitu ya, kita mancing hanya modalkan alat pancing, kemudian kita buang alat pancing tersebut melalui menggunakan umpan ya. Itu sama halnya kita seorang konten kreator seperti itu, teman. Jadi ketika kita melempar umpan tersebut dengan pancing, terus kita nunggu gitu kan, nunggu nunggu hasil yang akan kita dapatkan ataupun ikan yang akan kita dapatkan. Sama sebenarnya, kita sebagai konten kreator juga seperti itu. Jadi kita kalau pengen mendapatkan hasil seperti orang mancing tadi, kita tentunya kalau pengen mancing pasti menggunakan umpan dong. Nah, sama halnya ketika kita menjadi konten kreator. Kita ingin mendapatkan hasil dari apakah kreativitasan kita. Kita harus benar-benar mengelola ya, mengelola, terus mengupload videonya dulu, terus upload kekreativitasan kita gitu ya. Terus kita upload, tentunya ketika kita rame, ya otomatis kita mendapatkan penghasilan dong. Kalau misalkan rame ya banyak yang banyak pendapatan. Kalau misalkan sepi ya tetap kita bisa mendapatkan pendapatan tersebut teman-teman. Ya, yang pertama tadi keuntungan dari seorang content creator yaitu menambah aktivitas. Nah, di sini itu bagus teman. Ketika makanya saya selalu bilang gitu, di tahun 2024 ya, dimulai dari tahun 2020 kemarin. eh Orang Indonesia ya, kalau menurut saya kita sebagai orang Indonesia, kalau kita menjalani hidup tapi nggak bikin YouTube itu kayaknya rugi deh. Kayaknya rugi deh. Karena kenapa? Peluang di YouTube itu sebenarnya abu-abu memang ya, abu-abu ya. Jadi yang dimaksud abu-abu itu ketika kita membuat konten itu belum tentu rame, belum tentu bisa mendapatkan banyak gitu. Tapi setidaknya itu pasti mendapatkan kalau ya, kalau eh, kita apa yang kita lakukan ataupun apa yang kita buat ataupun kita kreativitaskan untuk dimonetisasi terutama di YouTube, Facebook, TikTok juga memenuhi persyaratannya dulu teman-teman. Ya. Terus juga bagaimana bisa dibilang bisa menambah aktivitas? Ya tentu seorang konten kreator itu pasti dia akan disibukkan teman-teman, disibukkan dengan segala hal.
baik dari kreasi ya kan, dari pola pikir dia, bagaimana nih cara, besok upload video apa, bagaimana nih cara mengedit, video seperti ini, bagaimana nih cara edit agar bisa menarik penonton. Itu banyak aktivitas, terus juga apalagi kontennya konten di luar, video ya, di luar rumah gitu. Itu pasti aktivitas banyak banget gitu teman-teman, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua bisa mendapatkan pendapatan ataupun mendapatkan penghasilan, teman-teman. Nah, yang kedua ini adalah hal yang paling, bagus banget ya buat kita semuanya gitu, terutama buat, para konten kreator pemula ya, terutama di YouTube gitu ya. Kalau ingin mendapatkan penghasilan tentunya kita bisa mendapatkan, kita memenuhi persyaratannya dulu dong, ya kan? Sama halnya kayak ketika kita, melamar pekerjaan. Kalau kita pengen diterima oleh, pabrik ataupun PT gitu, tentu kita harus apa namanya, mengikuti persyaratannya dulu dong, ya. Kalau kita sudah mengikuti persyaratannya tentu kita bisa bekerja di situ. YouTube juga sama, konten kreator TikTok, Facebook juga sama, pasti mereka ada peraturan, tersendiri gitu ya, untuk, bisa mendapatkan penghasilan kita. Untuk kita bisa mendapatkan penghasilan maksudnya ya, gitu ya. Yang ketiga yaitu membuka kekreativitasan. Nah, kenapa bisa dibilang membuka kekreativitasan? Seorang konten kreator tentu pasti akan disibukkan, teman-teman, akan disibukkan dengan yang namanya berpikir. Nah, di sini yang paling penting. Kenapa? Dengan setiap hari pasti kalau kalau misalkan, misalkan ya, kita ini bicara di YouTube dulu ya. Buat teman-teman, para YouTuber pemula terutama konten kreator YouTube gitu ya, pasti mereka akan disibukkan, kita akan disibukkan yang namanya, pemikiran kita untuk konten, besok konten apa nih, ya kan. Konten seperti ini bisa nggak ya, menarik nggak ya, konten seperti ini aku bisa nggak ya buatnya ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalian punya channel YouTube yang sudah dimonetisasi, pasti itu, pasti pikiran kalian entah setiap hari, entah sampai malam gitu, entah mau tidur pun sampai kalian pasti berpikiran dengan konten kreator, dengan konten yang akan kalian upload itu, ya. Terutama pasti kalian udah kayak semacam ketagihan untuk melihat, scroll-scroll YouTube gitu kan, pengen, sukses di YouTube gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu bagus teman-teman, karena di situ yang akan membuka kekreativitasan kita ataupun membuka ide-ide kreatif kita untuk, membuat sebuah konten yang bisa menarik, ataupun bisa banyak, yang nonton gitu. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita banyak yang nonton, otomatis kita bisa mendapatkan, keuntungan dong. Kalau yang sudah dimonetisasi tentu bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Terus kalau misalkan, belum dimonetisasi, tentu kalian akan mendapatkan jam tayang ataupun, subscriber yang agak cepat gitu ataupun lebih banyak lagi gitu teman ya. Itu ya. Lalu ini yang paling penting ya teman-teman. Keuntungan sebagai content creator itu, yang terakhir saya jelaskan, sebenarnya banyak sih keuntungannya, cuman kali ini saya jelaskan ada 4 ya, 4 keuntungan sebagai kita sebagai, menjadi content creator teman-teman. Entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, entah itu maupun di TikTok gitu ya. Yang paling penting adalah bisa, menjauhi hal-hal negatif. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Tentu kembali lagi teman-teman, kalau kita, seorang content creator pasti kita dijauhkan dari hal-hal negatif, seperti ya pokoknya yang nggak kita inginkan gitu ya. Yang penting selagi kita kontennya positif gitu ya, kita, fokus fokus aja, yang penting jangan itu pasti dijauhkan dari hal-hal kita ngelakuin hal-hal negatif gitu, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih, di luar sana juga banyak yang nekat gitu ya, membuat konten, demi subscriber mereka, demi demi mencari penonton, mereka kadang ada yang nekat juga sih sebetulnya. Tapi, ya itu tergantung kitanya juga gitu, tergantung kita mau membuat konten yang positif maupun konten yang negatif itu kembali sama kita sendiri gitu, teman-teman. Kalau kita pengen aman, tentunya pengen tentram, damai untuk mencari uang di, platform ataupun di, online, tentunya kita harus mencari uang secara, ya secara positif gitu ya. Nah, di, keuntungan sebagai konten kreator ini, yang keempat ini, untuk, yaitu menjauhi hal-hal negatif. Ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Karena seorang konten kreator itu, banyak banget aktivitas, teman-teman. Banyak aktivitas yang akan, apa namanya, yang akan kita membuat menjauhi hal-hal negatif ya. Hal-hal yang kriminalitas kita jauhi. Karena kita disibukkan ya. Karena kita disibukkan dengan yang namanya berpola pikir ya. Bagaimana konten besok ya kan. Bagaimana nih cara settingnya biar penonton ramai. Pasti kalian akan disibukkan seperti itu ya. Terutama buat para konten kreator yang serius gitu loh. Beda lagi ya ketika kita bicara tentang konten kreator yang asal aja gitu. Konten kreator yang asal buat punya akun YouTube terus mereka asal upload aja. Mungkin mereka nggak kepikiran konten apa, nggak kepikiran aduh gimana nih cara setting supaya banyak penonton gitu kan. Itu mungkin mereka jarang gitu memikirkan ke situ. Tapi ketika kita yang udah serius ya, udah serius, udah matang banget gitu kan, udah serius banget lah intinya ya. Pengen cari uang di YouTube ataupun pengen berpenghasilan di YouTube, terus juga pengen, berpenghasilan entah itu nggak di YouTube aja, entah itu di TikTok maupun Facebook maupun di, platform-platform yang penghasil uang gitu kan. Tentunya mereka akan berpikir
secara positif teman-teman. Mereka akan selalu disibukkan dengan cara untuk mencari uang mereka di apa namanya di platform tersebut. Jadi menghilangkan pola hidup yang berbau-bau kriminalitas, yang menghilangkan hal-hal yang negatif lah intinya ya. Sebenarnya aktivitas sebagai konten kreator itu menurut saya bagus ya. Menurut saya bagus karena kenapa? Menghilangkan pengangguran juga ya. Ketika kita sebenarnya ya banyak kok. Itu tergantung kita ya. Kita untuk menghilangkan apa namanya? Pengangguran itu sebenarnya banyak banget gitu. Kita bisa beraktivitas entah itu menjadi YouTuber, entah itu bisa berjualan online, entah itu bisa ya banyak lah, banyak hal ya. Itu tergantung kita loh, mau atau enggaknya. Tergantung kita siap atau enggaknya gitu kan, terjun ke dunia seperti itu gitu teman. Maksudnya dunia dunia untuk mencari uang di online gitu ya. Tapi secara positif ya, secara positif ya. Jangan sampai ke hal-hal negatif karena apapun itu, bukan di online aja, apapun itu secara kehidupan kita sehari-hari juga kalau kita misalkan lakukan hal-hal yang negatif tentu ya akan ya konsekuensinya kalian bukan kalian ya, jadi kita semua gitu, kita semua siapapun itu yang melakukan hal-hal negatif pasti akan mendapatkan apa namanya konsekuensi konsekuensi yang akan kita dapatkan ya keburukan juga gitu teman-teman. Nah, seperti itu makanya saya selalu ngedorong buat teman-teman semuanya untuk para subscriber ya yang semangat banget nih karena setiap hari banyak banget komentar mungkin tidak terhitung ya, tidak terhitung karena saya mungkin dari pagi kalau sampai sore balas-balas setiap komentar itu kadang banyak banget. Dan disitulah saya bisa mengerti karena mereka di luar sana yang yang komentar-komentar di channel YouTube saya tersebut, mereka itu yang sangat membutuhkan ilmu seputar YouTube gitu teman, ilmu seputar YouTube. Makanya saya selalu buat konten tentang seputar YouTube karena membantu mereka teman-teman. Dan di samping itu mudah-mudahan ilmu-ilmu dari saya juga bisa istilahnya bisa mengurangi hal-hal negatif gitu, hal-hal negatif yang berbau-berbau ya kriminalitas ataupun berbau-berbau yang nggak bener gitu ya. Jadi supaya mereka bisa berkreasi gitu, berkreasi. Dan ketika mereka menjadi konten kreator pemula gitu, mereka bisa terbantu dengan ilmu-ilmu yang saya berikan gitu. Jadi mereka bisa istilahnya bisa merangkak gitu ya, merangkak untuk menuju kesuksesan di dunia YouTube gitu teman-teman. Nah seperti itu ya. Sebenarnya kalau misalkan bicara pengangguran, dulu juga sama. Saya juga masih di saat ketika bingung untuk mencari pekerjaan, masih bingung ketika mencari penghasilan gitu kan. Apalagi yang sudah berkeluarga gitu. Tentunya mereka sangat punya beban pikiran yang sangat luar biasa teman-teman. Tapi dengan adanya kemauan untuk menjadi konten kreator, ya kalau kita serius itu akan terbantu teman-teman. Itu akan terbantu meskipun sebagai konten kreator pemula gaji YouTube seberapa lah ya, belum belum seberapa lah ya tentunya. Kalau misalkan subscriber kita masih sedikit, terus juga viewers kita, penonton kita masih sedikit, tentu ya setidaknya kita bisa gajian setiap bulan aja alhamdulillah gitu kan. Nah seperti itu. Jadi setidaknya kita punya gaji lah, ya kan. Kita terjun ke YouTube yang penting kita punya gaji setiap bulan. Nah kalau misalkan lebih atau banyaknya itu kembali lagi sama rezeki dong. Tentunya kita tetap berusaha gitu kan, tetap berusaha membuat konten, terus berkreativitas gitu kan, agar tetap semangat dan bisa menunjukkan kekreativitasan kita dan memberikan video yang berguna maupun yang bisa menghibur mereka yang nonton gitu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi keuntungan kita sebagai konten kreator itu banyak sebenarnya. Tapi saya jelaskan di video kali ini 4 aja dulu ya. Sebenarnya banyak banget gitu. Apalagi di YouTube gitu teman-teman ya. Karena kenapa? Karena saya juga sekarang sudah memiliki 12 channel YouTube lagi dan sekarang lagi pengen mungkin berapa jam lagi saya ingin daftarkan monetisasi lagi channel YouTube. Pokoknya saya banyak banget melahirkan channel-channel YouTube ya, channel-channel YouTube. Kadang kalau misalkan aku nggak keurus itu, nggak kepake, nggak kepegang gitu kan. Kadang kalau misalkan aku kasih sama anak buah saya ataupun karyawan saya, kadang mereka juga nggak sanggup karena mereka sambil ikut kerja sama saya juga kan, entah itu editing dan maupun apa namanya tim kreatif gitu juga gitu kan. Tapi kadang aku jual juga sih gitu kan, aku jual juga kadang. Tapi aku selalu buat channel YouTube, sebenarnya selalu buat channel YouTube karena untuk ketika sudah dimonetisasi aku jual, ataupun yang belum monetisasi kadang sudah mencapai jam tayang udah mendekati gitu kan, mendekati persyaratan, bahkan aku langsung jual aja gitu. Nah seperti itu. Oke guys, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini adalah 4 hal keuntungan kita sebagai konten kreator pemula teman-teman ya. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat tentunya buat teman-teman semuanya, juga bisa memotivasi kalian tentunya untuk beranjak ataupun semangat di dalam hal-hal yang positif untuk menuju sukses gitu teman-teman ya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang belum subscribe boleh deh, jangan lupa subscribe channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Tapi kalau misalkan banyak ya netizen juga jangan salah ya, ketika kita terjun ke dunia online kayak gini, dunia YouTube gitu ya, tentunya banyak komentar-komentar yang tidak sesuai. Kadang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Kadang ada yang komentar bagus, ada yang komentar jelek, ada yang komentar apa nih gitu. Banyak.
bukan di online, dunia online aja kok, banyak kok di sekitar kita gitu, sekeliling kita gitu. Dan kita kembali sama diri kita tentunya harus bagaimana cara menanggapinya gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalau aku sih cek-cek aja. Maupun ada yang komentar, "Ah, lu gitu, channel YouTube aja lu gini 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 gini," biarin aja. Yang penting aku bisa menyalurkan ilmu. Toh kalian juga yang nonton gitu kan, toh kalian juga yang nyinyir-nyinyir kayak gitu kan kalian tonton tuh. Kalian bisa komentar seperti itu karena kalian nonton video saya gitu kan. Nah, seperti itu guys ya. Oke, pokoknya tetap semangat, tetap berjuang ini di dunia YouTube. Yang belum monetisasi saya doakan mudah-mudahan cepat dimonetisasi ya, supaya kalian bisa mendapatkan penghasilan dan bisa mengumpulkan puing-puing dolar ataupun rupiah dari YouTube dan bisa gajian setiap bulan. Buat teman-teman yang sudah dimonetisasi juga semangat buat kontennya agar kalian bisa mendapatkan penonton yang banyak supaya kalian bisa mendapatkan gaji yang luar biasa juga yang gede gitu setiap bulannya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.